Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Anadiputra dari Universitas Siberasia dari kelas AK 406. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan terkait dengan makalah yang sudah saya buat di tugas semester. Makalah yang saya buat ini akan saya jelaskan untuk sebagai pemenuhan atas tugas ujian akhir semester di tahun genap tahun ajaran 2024-2025 pada mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas terkait dengan tema, yaitu isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit bercerita atau sedikit menjelaskan tentang isu-isu apa aja sih yang ada yang sedang trending, kemudian yang berkaitan dengan akuntansi manajemen yang dapat diselesaikan atau yang uh, saling berkaitan dengan akuntansi manajemen dari mata kuliah akuntansi manajemen. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Akuntansi manajemen telah berevolusi dan menjadi bagian penting mulai dari sekedar alat pengukur keuangan menjadi sistem pendukung keputusan strategis yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi sekarang ini akuntansi manajemen bukan lagi sebagai alat untuk hanya untuk pengukur keuangan saja, namun juga di dalam perusahaan akuntansi manajemen juga akan membantu menganalisis, membantu memberikan suatu gambaran apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, keputusannya atau kebijakan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan atau untuk memajukan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu isu-isu internasional seperti harmonisasi standar akuntansi, adopsi teknologi, keberlanjutan, serta tantangan lintas budaya menjadi fokus sama dalam praktik akuntansi manajemen global. Nah, dalam isu-isu internasional, akuntansi manajemen ini akan diterapkan oleh berbagai negara, oleh berbagai unit organisasi ataupun perusahaan. Nah, di dalam suatu unit akan berbeda-beda dalam menerapkan akuntansi manajemen. Namun di dalam suatu pembelajaran akuntansi manajemen ada standar yang dapat mencergamkan daripada akuntansi manajemen yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu globalisasi telah membawa dampak besar terhadap cara perusahaan menjalankan operasi dan mengelola sumber daya mereka. Nah, dalam era globalisasi ini, baik era politik, kemudian dalam perkembangan zamannya, kemudian dalam bidang perdagangan internasional. Nah, ini membawa dampak yang banyak terhadap perusahaan-perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mereka mencari cara atau mencari solusi dalam mengelola operasi perusahaannya dan mengelola sumber daya yang mereka punya, sehingga mereka dapat senantiasa untuk bersaing, untuk berkontribusi terhadap perusahaannya. Nah, dengan cara mereka melakukan pelatihan, kemudian memberikan solusi-solusi alternatif untuk mengembangkan perusahaannya. Yang keempat yaitu akuntansi manajemen sebagai alat internal perusahaan untuk pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan baru ketika organisasi beroperasi lintas batas negara atau melakukan perdagangan internasional. Nah, seringkali dalam akuntansi manajemen ini kita dapat menganalisa bagaimana sih kita dapat mengembangkan usaha kita uh, untuk dapat go internasional atau menjalankan ekspor dan impor, sehingga perusahaan dapat dikenal lebih luas di kancah internasional. Yang terakhir yaitu dampak konsep perdagangan internasional, isu-isu seperti perbedaan standar pelaporan, keberagaman budaya bisnis, perkembangan teknologi digital, dan tuntutan akan berkelanjutan. Nah, dalam konsep perdagangan internasional ini perlu adanya standar pelaporan, kemudian keragaman budaya dan bisnis yang harus diatasi, kemudian dalam perkembangan teknologi digital yang antar negara itu pasti berbeda, dan
antara negara maju dan negara berkembang itu akan mengalami perbedaan serta tuntutan yang akan keberlanjutan. Jadi keberlanjutan daripada pengelolaan daripada unit organisasi ataupun perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nah, masuk ke dalam definisi akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen sih untuk menurut para ahli, saya kutip dari menurut Horgren et al 2014, yaitu akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kunci utamanya yaitu mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis serta mengkomunikasikan informasi keuangan. Jadi dalam definisi ini bahwa informasi keuangan itu sangat penting untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan daripada unit organisasi ataupun perusahaan. Kemudian menurut Charter Institute of Management Accountants atau SIMA, akuntansi manajemen adalah proses penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Sama intinya yaitu untuk menganalisis keuangan dan nantinya juga dilakukan untuk pengambilan suatu keputusan atau kebijakan demi memajukan unit organisasi ataupun perusahaan. Kemudian akuntansi manajemen yaitu dapat menggambarkan bahwa perusahaan multinasional ataupun internasional ataupun yang sudah menjalankan perdagangan internasional membutuhkan sistem akuntansi manajemen yang mampu mengintegrasikan informasi dari berbagai unit di seluruh dunia secara cepat, tepat, dan konsisten. Jadi dalam akuntansi manajemen mereka dapat menganalisis informasi dari berbagai negara untuk mendapatkan informasi yang terupdate seperti itu. Dan hal ini mencakup sistem biaya, budgeting, analisis varian hingga pengukuran kinerja. Nah, dalam hal sistem budaya, budgeting, analisis varian hingga pengukuran kinerja ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan guna untuk menjalankan operasinya secara efektif dan efisien, sehingga apa yang dikerjakan oleh perusahaan ataupun apa yang dikerjakan oleh unit organisasi dia mampu lebih optimal dan efektif dan efisien terhadap apa yang dikeluarkan, namun mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang lebih besar seperti itu. Dan terkait dengan akuntansi manajemen juga ada dua kerangka teori terkait akuntansi manajemen, yaitu contingency teori, yaitu akuntansi manajemen harus disesuaikan dengan lingkungan organisasi. Kemudian ada institutional teori, yaitu praktik manajerial dipengaruhi oleh norma dan kebijakan institusional global. Kemudian selanjutnya pada makalah yang saya buat di tugas semester yang lalu, saya merumuskan ada 4 rumusan masalah dalam makalah tersebut, yaitu tantangan yang dihadapi akuntan manajemen global antara lain yaitu pertama perbedaan budaya bisnis, kedua ketidaksesuaian sistem regulasi, ketiga ketidakselarasan standar pelaporan, yang keempat yaitu ketergantungan pada teknologi. Nah, tantangan yang dihadapi oleh akuntan manajemen sekarang itu sangatlah kompleks dan sangatlah perlu dilakukan analisis guna untuk mengantisipasi perbedaan yang ada, perbedaan budaya bisnis, kemudian ketidaksesuaian sistem regulasi, dan standar pelaporan yang harus dikerjakan oleh akuntan manajemen itu sendiri. Sehingga saya tampilkan rumusan masalah untuk nantinya ada solusi ataupun ada usulan perbaikan guna membantu akuntan manajemen untuk senantiasa lebih responsif, lebih cepat tanggap, dan juga mampu bersaing di
kancah internasional atau kancah global. Kemudian untuk pembahasan rumusan masalah, yang pertama yaitu harmonisasi standar internasional. Jadi di berbagai perusahaan baik di nasional ataupun internasional akan menggunakan sistem pelaporan yang memudahkan unit guna mengidentifikasi keadaan perusahaan secara menyeluruh. Nah, secara menyeluruh ini sehingga akan timbul adanya perbedaan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain meskipun sudah adanya IFRS atau International Financial Reporting Standard atau standarnya gitu kan. Nah, semakin dihadapi secara global. Namun dalam praktik budayanya, praktik manajemennya, setiap negara itu pasti berbeda-beda dalam pengambilan keputusan internal oleh pimpinannya perusahaan. Sehingga ada beberapa metode variasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengambil keputusannya, baik itu untuk mempertimbangkan dari kondisi perusahaannya ataupun mempertimbangkan dari lingkungan perusahaannya ataupun SDM-nya ataupun teknologinya ataupun dari negara mereka beroperasi seperti itu. Contohnya yang sekarang terjadi yaitu perbedaan metode costing seperti activity based costing ABC lebih lazim digunakan di negara maju daripada negara berkembang karena perbedaan kapasitas data dan SDM. Nah, di negara maju SDM dan teknologi yang dikerjakan itu akan lebih proper dan lebih lengkap dan SDM-nya pun lebih maju, lebih mempunyai keahlian di bidangnya, dan juga dan seringkali negara berkembang akan lebih cenderung ketinggalan terkait dengan teknologi yang digunakan. Kemudian SDM-nya juga memerlukan pelatihan dan memerlukan pembelajaran yang lebih untuk mengembangkan teknologi yang ada di dalam negeri dari perusahaannya yang di negara berkembang seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu teknologi dan digitalisasi. Nah, untuk perusahaan multinasional atau internasional akan menggunakan teknologi seperti ERP, Business Intelligence, dan Big Data Analytics yang telah mampu mengubah cara informasi manajerial untuk diproses dan dihasilkan dengan lengkap dan jelas. Nah, kemudian namun teknologi tersebut dalam suatu negara itu memiliki infrastruktur yang berbeda-beda. Jadi infrastruktur di negara satu dan negara lain itu pasti tidak sama, sehingga terjadi perbedaan yang signifikan terkait dengan teknologi dan digitalisasi antar negara. Nah, perbedaan antara teknologi dan infrastrukturnya tersebut akan menjadi kendala, dan itu juga akan didukung dengan operatornya ataupun SDM-nya yang mengendalikan teknologi dan infrastrukturnya. Apabila suatu negara misalkan teknologinya sudah bagus namun SDM-nya belum memenuhi atau kurangnya pelatihan, itu juga akan mempengaruhi daripada teknologi dan digitalisasi dalam suatu negara. Apalagi yang negara-negara yang teknologi dan digitalisasinya belum sesuai atau belum memenuhi, dan kemudian juga belum mempunyai SDM yang mempunyai pelatihan atau keahlian khusus tersebut, maka akan semakin tertinggal dengan negara-negara yang sudah menerapkan teknologi dan SDM yang sudah mumpuni seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan sustainability dan ESG reporting, yaitu perusahaan yang bergerak di setiap negara apalagi yang melakukan perdagangan nasional akan menghadapi isu lingkungan. Nah, isu lingkungan dan sosial menjadi sorotan global. Nah, kenapa kok isu lingkungan ini akan menjadi permasalahan atau akan sesuatu masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan? Karena perusahaan itu akan dituntut untuk senantiasa mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutannya. Nah, akuntansi manajemen sangat berperan penting dalam mengintegrasikan indikator ESG ke dalam pengambilan keputusan. Contohnya yaitu Sustainability Management Accounting atau SMA mulai digunakan di Eropa Jerman untuk menilai dampak lingkungan dari keputusan produksi. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai
dampak atas lingkungan yang mereka lakukan dalam proses perusahaan itu beroperasi. Nah, bagaimana sih perusahaan itu dapat mengendalikan lingkungannya, kemudian dalam menjaga lingkungannya akan tetap bersih, seperti misalkan limbahnya gimana kan limbahnya biar tidak menyusur ke rumah-rumah warga ataupun ke lingkungan-lingkungan yang lain. Maka sustainability dan ESG reporting ini sangat diperlukan di dalam unit organisasi atau perusahaan dalam menjalankan operasinya. Kemudian yang keempat yaitu manajemen risiko global. Itu perusahaan yang bergerak dalam suatu bidang akan senantiasa memiliki risiko yang dapat terjadi di kemudian hari. Nah, ini manajemen risiko. Sehingga perusahaan tersebut akan melakukan upaya pengendalian risiko. Nah, volatilitas ekonomi, perang dagang, geopolitik, dan persaingan internasional akan menuntut perusahaan menggunakan sistem pengendalian risiko yang nantinya diharapkan akan mampu memberikan peringatan jika risiko tersebut akan terjadi. Jadi setiap perusahaan itu akan khususnya pimpinan perusahaan ataupun kepala bidang dalam perusahaan itu akan senantiasa menggali risiko-risiko apa saja yang akan terjadi di perusahaan, baik di masa sekarang, masa besok, ataupun masa mendatang. Nah, risiko-risiko yang ditemukan oleh perusahaan itu atau yang dikira atau direncanakan ataupun yang kemungkinan besar akan terjadi itu akan dilakukan manajemen risiko untuk pengendaliannya, sehingga apabila risiko tersebut terjadi maka perusahaan sudah siap untuk membentengi dalam risiko tersebut. Nah, makanya perusahaan tidak akan mengalami kerugian ataupun mengalami kebangkrutan terhadap risiko yang terjadi tersebut. Kemudian yang kelima yaitu perbedaan budaya dalam pelaporan dan pengambilan keputusan. Nah, ini sering terjadi di setiap perusahaan unit organisasi, setiap negara, ataupun setiap perusahaan yang menjalankan bisnis A dengan bisnis B, ataupun perusahaan yang melakukan perdagangan internasional ke negara ini ataupun ke negara lainnya, itu akan mengalami perbedaan budaya dalam pelaporan dan pengambilan keputusannya. Nah, pelaporan ini seringkali juga dipengaruhi dengan adanya hierarki atau birokrasi dalam suatu organisasi ataupun suatu negara yang mereka jalankan. Nah, biasanya hierarki ini mempengaruhi daripada cepat lambatnya perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, misalkan akan kebijakan ini, namun ada peraturan yang membawahinya, sehingga mereka harus memenuhi dari syarat-syarat yang akan untuk mereka dapat melakukan operasi. Nah, itu setiap negara pun hierarkinya, birokrasinya berbeda-beda, dan setiap organisasi juga berbeda-beda. Maka cepat lambatnya ataupun kebijakan yang dihasilkan pasti akan mengalami perbedaan seperti itu. Kemudian untuk penutup, yaitu perubahan global menuntut informasi akuntansi manajemen menjadi lebih adaptif, strategis, dan berkelanjutan. Nah, untuk akuntansi manajemen di perubahan global ini sangat dibutuhkan oleh setiap negara untuk setiap unit organisasi untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian akuntansi manajemen tidak dapat dipisahkan dari dinamika global. Isu-isu seperti harmonisasi standar, adopsi teknologi, keberlanjutan, dan perbedaan budaya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi global. Ketiga yaitu akuntansi manajemen tidak lagi cukup hanya berfokus pada efisiensi internal, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak eksternal dari keputusan perusahaan, yaitu tadi mungkin dampak lingkungannya, mungkin dampak dari kebijakannya terhadap masyarakat sekitar, dan lain-lain. Yang keempat yaitu akuntansi manajemen harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global untuk tetap relevan dalam pengambilan keputusan ke depannya. Nah, perusahaan yang menggunakan akuntansi manajemen itu harus mampu juga dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan global untuk tetap relevan terhadap pengambilan keputusan ke depannya. Nah, untuk sarannya yaitu terhadap perusahaan yang menggunakan akuntansi manajemen, yaitu institusi pendidikan perlu mengintegrasi kurikulum digital accounting atau ESG, sehingga diharapkan akan banyak anak-anak muda yang mampu memahami dan mengaplikasinya. Nah, jadi
negara ataupun sistem pendidikannya juga harus dimasuki dengan kurikulum tersebut. Jadi anak muda itu tidak tidak awam dengan adanya accounting atau SG. Jadi mereka lebih ketika bersekolah mereka sedikit banyak mereka akan tahu oh ini accounting dan SG. Kemudian mereka juga akan timbul ketertarikan terhadap accounting dan SG sehingga akan muncul anak-anak muda yang nantinya akan dilanjutkan dengan pelatihan ataupun memasuki perusahaan yang menerapkan accounting dan SG, dan nantinya akan timbul seseorang yang ahli di dalamnya dan ahli dalam menerapkan akuntansi manajemen di dalam unit organisasi ataupun perusahaan yang dijalankannya. Kemudian yang kedua, perlu kerjasama internasional dalam menyusun kerangka akuntansi manajemen global dengan tujuan agar kita tidak tertinggal atau tidak ada perbedaan yang jauh dengan negara-negara maju. Nah, diperlukannya sinergi antar negara-negara, antar unit organisasi atau antar perusahaan demi melakukan standarisasi dalam kerangka akuntansi manajemennya. Jadi setiap perusahaan dapat mencontoh dari perusahaan yang telah menerapkan akuntansi manajemen dengan baik, seperti itu. Yang ketiga itu perusahaan perlu berinvestasi dalam sistem informasi, pelatihan SDM untuk mempersiapkan tenaga ahli di masa yang akan datang. Jadi perusahaan yang sudah khususnya untuk perusahaan yang sudah internasional atau dia sudah mau beranjak untuk ekspor atau perdagangan internasional ataupun impor, di perusahaan tersebut bisa juga menerapkan berinvestasi dengan melakukan pelatihan ataupun mengembangkan sistem informasinya atau teknologinya untuk mengembangkan dari tenaga ataupun karyawan-karyawannya sehingga mereka mempunyai keahlian yang mampu bersaing di dalam pengembangan dirinya untuk perusahaan. Jadi mereka dapat optimal menerapkan akuntansi manajemen dalam perusahaannya, seperti itu. Yang terakhir yaitu perusahaan perlu membentuk ahli khusus untuk pelaporan dan analisis keberlanjutan yang sesuai dengan standar internasional. Nah, unit khusus ini dapat dilakukan oleh perusahaan internal sendiri ataupun dari eksternal dengan minta bantuan dari pihak eksternal yang mempunyai kualifikasi khusus dalam melakukan analisis keberlanjutan yang sesuai dengan standar internasional. Baik itu misalkan orang yang punya kualifikasi khusus di dalam lingkungan, dalam penataan perusahaan dan lain-lain dan lain sebagainya. Nah, mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan terkait dengan akuntansi manajemen dan isu-isu internasional yang memerlukan akuntansi manajemen. Semoga nantinya juga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua terkait dengan akuntansi manajemen, dan kita juga dapat senantiasa menerapkan akuntansi manajemen dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam unit organisasi ataupun perusahaan yang nantinya atau yang sedang kita operasikan, seperti itu. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.